Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Cantika Esa Putri dengan NIM P101220076. Saya akan membahas tentang gizi dan sosial budaya. Yang akan dibahas di dalam gizi dan sosial budaya itu ada pengertian budaya konsumsi pangan, konsep tentang pantangan makanan, faktor-faktor sosial budaya, solusi permasalahan sosial budaya, dan gizi. Pernahkah Anda mendengar seperti ini? Jangan banyak makan kangkung, nanti rematik. Padahal di kangkung ini ada banyak kandungan zat besinya. Jangan makan kemangi, nanti ari-ari lengket. Padahal tidak ada hubungan ari-ari lengket dengan makan kemangi. Lalu, makan pedas nanti mempercepat persalinan. Padahal kalau makan pedas itu hanya menyebabkan perut mules, tidak menyebabkan mempercepat persalinan. Jangan makan nanas, nanti keguguran. Padahal enggak, itu, karena respon tubuh, kandungan asam naik, maka asam lambung akan lebih naik juga, lalu akan menyebabkan MAH, bukan keguguran, apabila tidak dikonsumsi berlebihan. Lalu makan pisang dempet, nanti anaknya kembar siam, padahal itu tidak ada hubungannya, karena itu terjadi kembar siam karena pada proses pembuahannya itu tidak baik. Selanjutnya, pengertian budaya konsumsi pangan. Budaya konsumsi pangan adalah sikap terhadap makanan yang telah menjadi kebiasaan makan sehari-hari secara turun-temurun, mulai dari penyediaan bahan makanan di rumah tangga hingga proses pengolahan, lalu disajikan makanan tersebut. Lalu apa saja sih bagian budaya konsumsi pangan itu? Ada pantangan, tahayul, dan tabu. Nah, kategori pantangan. Tapi sebelum itu kita bakal bahas pantangan makanan. Pantangan makanan adalah suatu sikap negatif yang lebih kuat terhadap penggunaan makanan atau makanan yang tidak dapat diterima. Nah, kategori pantangan itu terbagi atas tiga. Yang pertama itu termasuk haram menurut agama. Pantangan ini jangan dipersoalkan dan harus diterima tanpa perdebatan. Contohnya itu kayak babi. Nah, itu tidak boleh diganggu-gugat karena itu berdasarkan agama. Islam dilarang, gitu loh. Lalu yang kedua, kelompok pantangan pangan yang tidak jelas berdasarkan kepercayaan masyarakat, jenis pantangan ini sebaiknya dihapuskan karena jelas merugikan kesehatan. Jadi kayak misalnya, eee, minum minyak sayur nanti sehat, padahal nggak bisa langsung diminum gitu. Itu harus diolah terlebih dahulu agar sehatnya itu dapat. Lalu yang ketiga, itu pantangan yang tidak jelas akibatnya terhadap kesehatan dan kondisi gizi sebaiknya diteliti atau observasi terus melihat akibatnya dalam jangka panjang. Bahan untuk memutuskan apakah benar atau tidak. Kayak misalnya itu makan nanas menyebabkan keguguran. Padahal kalau diteliti lebih lanjut karena nanas itu memiliki kandungan asam yang tinggi sehingga naiknya asam lambung menyebabkan MAH atau GERD. Selanjutnya, faktor sosial budaya dan ekonomi yang berpengaruh dominan terhadap konsumsi pangan dan status gizi. Nah, ini yang pertama faktor sosial. Faktor sosial ini bergantung pada karakteristik keluarga. Yang pertama itu ukuran keluarga. Ukuran keluarga yang dimaksud di sini jumlah anggota keluarga. Jadi apabila kayak memiliki banyak anggota keluarga, maka status gizinya itu akan dipertanyakan juga, karena biasanya yang memiliki banyak anggota keluarga, konsumsi pangan yang bergizinya itu juga tidak seimbang. Lalu pendidikan kepala keluarga. Nah, pendidikan kepala keluarga ini sangat berperan penting karena merupakan, kepala keluarga ini yang karena dia kepala keluarga, harus memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki pendidikan tentang gizi seimbang ini. Begitupun juga dengan pengetahuan gizi ibu. Bukan hanya kepala keluarga yang harus tahu tentang pentingnya gizi seimbang, tapi ibu juga harus tahu tentang pentingnya gizi seimbang itu, sehingga dapat disiapkannya makanan yang bergizi. Lalu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini bergantung pada pendapatan keluarga. Jadi misalnya kayak kita tinggal di perkotaan yang dimana biaya hidup untuk makan pun itu sangat tinggi, tapi pendapatannya hanya kecil. Jadi untuk mendapatkan makanan bergizi dan seimbang itu susah.
sehingga tidak didapatkannya lah itu, gizi seimbangnya pada pangan yang dimakan. Lalu pengeluaran pangan. Jadi misalnya biar pendapatannya tinggi, tetapi pengeluaran untuk pangannya hanya sedikit, itu tidak sebanding dengan apa yang untuk mendapatkan gizi seimbang, maka itu status gizinya juga perlu dipertanyakan. Apakah baik, tidak baik, gitu. Begitupun juga dengan faktor budaya. Nah, faktor budaya ini berpengaruh pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Karena faktor budaya ini bergantung pada persepsi individu atau bahkan persepsi keluarga ini yang dimaksud dalam sosial. Yang maksudnya faktor budaya itu preferensi bahan pangan. Jadi, eee, untuk mengetahui apa yang diperlukan untuk gizi seimbang ini apa saja kayak, oh harus makan sayur ini dengan ikan agar mendapatkan gizi seimbang dan buah gitu. Itu harus ditahu persepsi bahan pangan yang akan dimasak, dibeli bahkan, lalu pantangan makanan. Pantangan makanan ini, terdapat kepercayaan pada tradisi. Nah, kepercayaan pada tradisi kayak misalnya tradisi-tradisi yang mitos-mitos begitu sebaiknya dihilangkan agar bisa mengolah makanan yang baik. Lalu selanjutnya prioritas makan, misal, tingginya patriarki di sebuah keluarga hanya dipentingkan kepala keluarganya yang makan gizi seimbang, untuk yang anggota keluarga lain tidak perlu. Nah, itu perlu dipertanyakan status gizinya, apakah baik atau tidak baik. Lalu, kepercayaan sehat sakit. Nah, kepercayaan sehat sakit ini biasa masih menjadi, bahan evaluasi ya, yang di mana biasa kalau sakit ini karena dari Tuhan. Padahal kita bisa mencegah loh supaya tidak sakit dengan jaga pola hidup sehat, gitu. Bukan ini biasa konsep sehat sakit ini dianggap kayak, eee, bencana alam, itu karena dari Tuhan, begini, begitu. Padahal enggak, ini tentang bagaimana kita mempertahankan pola hidup sehat kita untuk mencegah supaya tidak sakit. Lalu selanjutnya asosiasi emosional. Asosiasi emosional ini biasanya kayak kita memiliki peliharaan ayam, kita perlu makan ayam, tapi tidak ada uang untuk membeli ayam yang sudah terpotong. Jadi tapi tetap kita juga ada rasa sayang untuk memotong ayam yang kita pelihara itu, sehingga tidak mendapatkan makanan yang kita inginkan untuk gizi seimbang itu, ayam dan sayur. Ayamnya ternyata dia tidak mau potong, jadi hanya makan nasi dan sayur saja. Jadi gizi seimbangnya tidak dapat, gitu loh. Jadi dari semua ini, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor budaya sangat bergantung pada konsumsi pangan, atau konsumsi pangan ini terjadi karena faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi konsumsi pangan ini dilihat lagi dari wilayahnya, wilayah urban dan wilayah pedesaan, atau wilayah urban ini wilayah kota. Untuk mendapatkan konsumsi pangan agar status gizi masyarakat baik, di wilayah urban itu diperlukan indikator kesejahteraan masyarakat. Jadi, tidak semua orang bisa dapatkan makanan gizi seimbang di wilayah perkotaan karena biaya hidup yang tinggi. Karena tidak ada lahan pertanian di perkotaan sehingga perlunya, impor dari daerah lain, gitu. Jadi biaya makan pun itu menjadi mahal. Nah, menjadi masalah juga di wilayah pedesaan apabila dari Pemdanya sendiri tidak memiliki kebijakan bagaimana sumber daya yang ada di pedesaan ini bisa digunakan dengan baik. Percuma punya lahan pertanian,
tetapi tidak diolah dengan baik, tidak diedukasi agar pertaniannya jalan terus, tidak gagal panen, dan sebagainya, itu bakal tidak mendapatkan status gizi masyarakat yang baik. Jadi, status gizi masyarakat yang baik di wilayah urban itu bergantung pada indikator kesejahteraan masyarakat. Sedangkan status gizi masyarakat yang baik di wilayah pedesaan bergantung pada kebijakan Pemda. Bagaimana Pemda dapat mengedukasi atau memberikan pedoman kebijakan untuk mengelola sumber daya yang ada di pedesaan ini. Selanjutnya, permasalahan sosial budaya terhadap gizi. Nah, itu yang pertama, itu upaya perbaikan gizi akan lebih efektif jika merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan SDM. Jadi, penanggulangan kemiskinan itu salah satu caranya itu dengan meningkatkan pendidikan. Jadi semua warga Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang baik sampai minimal SMA, atau bahkan lebih baik lagi minimal strata 1. Selanjutnya dibutuhkan adanya kebijakan khusus untuk mempercepat laju percepatan peningkatan status gizi. Jadi kita memerlukan kebijakan khusus ini untuk percepatan peningkatan status gizi agar tidak ada anak yang stunting, kekurangan gizi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya pelaksanaan program gizi hendaknya berdasarkan kajian best practice, efektif dan efisien, dan lokal spesifik. Maksudnya lokal spesifik di sini, itu jadi jangan lihat program untuk Indonesia, tapi lihat program untuk tiap-tiap daerahnya, karena tiap-tiap daerah itu memiliki geografis yang berbeda, sehingga diperlukan program gizi juga yang berbeda. Lalu selanjutnya, pengambilan keputusan di setiap tingkat menggunakan informasi yang akurat dan evidence based dalam menentukan kebijakannya. Lalu selanjutnya mengembangkan kemampuan capacity building dalam upaya penanggulangan masalah gizi, baik kemampuan teknis maupun kemampuan manajemen. Lalu selanjutnya meningkatkan upaya penggalian dan mobilisasi sumber daya untuk melaksanakan upaya perbaikan gizi yang lebih efektif melalui kemitraan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. Jadi dibuat eee, sebuah program atau mobilisasi sumber daya bukan hanya hanya ahli-ahli gizi saja, tapi melibatkan masyarakat. Ahli gizi yang memanajemen, tapi masyarakat juga yang membantu mewujudkan, visi misi dari ahli gizi ini. Jadi semuanya harus berkomitmen dan berkolaborasi agar mendapatkan status gizi baik di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.